Tapi kalau untuk bantuan rakyat miskin sampai silpa, ini ada sesuatu yang benar. Kami kemarin ini adalah masukan dari Badan Anggaran atau bisa dibilang juga pansus, tapi kami serahkan kepada Badan Anggaran untuk membahas tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, dan ini kami memberikan beberapa penilaian terkait dengan pencapaian-pencapaian pembangunan yang terkait dengan keuangan. Kemarin di laporan pertanggungjawaban kinerja sudah, sekarang adalah keuangannya. Kita lega karena apa? Karena silpa kita sekarang yang kemarin berakhir di angka di atas 400 miliar sampai mencapai 500 miliar sudah turun di angka 200 miliar. 199 sekian ya, kalau kita bulatkan 200 miliar lah. Ini sebenarnya inti daripada pembahasan ini, kita melihat di situ. Kemudian kita melihat bagaimana penyerapannya, beberapa permasalahan yang muncul terlihat dari belum sinkronnya beberapa terkait dengan anggaran di ASN. Banyak ternyata anggaran-anggaran yang di situ yang tidak terserap, sehingga kita harapkan anggaran silpa dari penyumbang dari gaji ASN itu bisa dihitung secara matang, sehingga jangan sampai justru silpa ada di gaji penyerapannya. Banyak yang membutuhkan anggaran itu malah mandek di silpa gaji ASN. Terus kemudian beberapa silpa kita juga terkait dengan sebenarnya efisiensi daripada pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh OPD. Itu yang kita apresiasi, di mana silpa sekarang dari 5 tahun terakhir ini adalah silpa terbang. Nanti di tahun 2024 ini kita harapkan silpanya juga terus akan menurun. Tapi dari satu sisi kita juga harus memperhatikan kalau silpa juga terlalu kecil, berarti tidak terjadi inefisiensi. Jadi kita harus jeli melihat, jangan kita menekan silpa kecil, justru itu menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak berhasil dilaksanakan tidak dengan efisien. Ada formulasi silpa di sini yang menjadi titik tekan kita. Tapi jangan juga silpa itu justru berada pada pos-pos yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang kita harapkan justru silpa di OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar, berarti efisiensinya bagus. Nah, disinilah yang kita harapkan manajemen silpa di Kota Malang ini bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan APBD 2024 itu jauh akan lebih bagus lagi dengan pertanggungjawaban APBD 2023. Ya, selamat untuk pemerintah Kota Malang yang juga mencapai WTP, karena inilah dasar kita. Wajar tanpa pengecualian dari hasil laporan BPK tidak ditemukan temuan-temuan yang sifatnya signifikan dan semua dalam koridor yang bagus. Ya. Kita tidak bisa melihat standar silpa, tapi kita melihat kalau silpanya kemarin di angka 100 miliaran dari efisiensi. Nah, kalau dari efisiensi, contoh beberapa pengerjaan yang seharusnya dianggarkan 5 miliar, tapi hasil dari lelang itu ketemu cuma 3,5 miliar. Itu kan efisiensi ya. Sehingga di sini nanti silpa ini akan bisa digunakan untuk APBD ke depannya. Sebenarnya silpa yang 200 miliar sekarang ini sudah dipergunakan untuk APBD awal 2024 ini. Nah, kalau standar silpa saya rasa tidak ada aturannya secara khusus berapa persen dari itu. Cuma dilihat aja, jangan sampai silpa justru berada di pos-pos yang sebenarnya untuk masyarakat. Contoh, silpa yang berasal dari Dinsos. Itu sangat kami ketemu, tapi ternyata ketemu bahwa yang banyak itu dari DBHCT. Karena aturan DBHCT itu tidak mudah. Contoh, banyak pegawai rokok yang ada di Kota Malang tapi bukan warga Kota Malang, dari kabupaten. Sehingga penyumbang silpa di Dinsos kemarin ternyata dari DBHCT. Sehingga ini, tapi kalau untuk bantuan rakyat miskin sampai silpa, ini ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ternyata sumbangan silpanya terbesar justru dari DBHCT. Sehingga bisa kita tolerir, sehingga kita harapkan besok hari Senin
kita lihat pendapat akhir fraksi seperti apa untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Malang di pertanggungjawaban APBD 2023 ya. Pak, kalau pasar besar sama sertifikasi aset itu lama kenapa sih Pak? Nah, sertifikasi aset kan baru saja setelah ada Perda BMD. Nah, setelah ada Perda BMD itu aturannya jelas, ada sekarang sudah anggaran-anggaran yang bisa kita masukkan di situ. Tapi luar biasa pencapaiannya dari awal periode kami 2019 hanya ratusan, sekarang sudah 2.500 aset yang tersertifikasi. Kita sebenarnya harus mengambil kebijakan dari pemerintah pusat, program Prona, ya program Prona nasional ini harus kita segera ambil. Hingga targetnya BKAD sebenarnya 2024 ini 100%. Tapi kami pesimis tercapai 100%. Menurut kami dilampaui 50% saja sudah bagus. Artinya sekarang 2.500, aset kita 8.200, ada 4.000-an aset saja yang sudah tersertifikasi sudah bagus. Tinggal 2025-2026, target 2027 itu harus 100% aset kita tersertifikat. Ya. Kalau pasar besar, Kalau pasar besar sebenarnya anggarannya memang kita sedang ajukan ke APBN. Kalau itu direnovasi, dibongkar total, anggarannya di atas 400 miliar. Ini tidak mungkin digarap dengan APBD. Kita harapkan ada komunikasi dengan menggunakan anggaran pusat, khusus pasar besar. Tapi pasar Blimbing dan pasar Gadang, APBD mampu untuk menggarap. Nah, kalau ini terkendala oleh legal standingnya, di mana legal standing kita masih terikat dengan pihak ketiga, ya dengan investor untuk pasar Blimbing dan Gadang. Itu bukan ranah DPRD sebenarnya. Kita dari sisi ini kita hanya melihat, kan sudah ada panselnya. Tadi itu bagian dari aspirasi anggota sudah kita sampaikan, tapi kami dengan ada masukan dan justru seharusnya itu Pak yang tadi interupsi kan anggota Komisi B, seharusnya bisa langsung menggunakan haknya dengan menghiring Bisda, perekonomian dan panselnya untuk dimintakan tanya. Tapi ini kan masih berproses. Jangan sampai ada kesan DPRD ikut-ikut di dalam itu. Karena apa? Ini adalah kewenangan penuh dari KPM, kuasa pemilik modal. Biarkan eksekutif dalam hal ini PJ Wali Kota kerja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Seperti apa? Saya yakin tim panselnya yang dibentuk, atau tim sel bahasanya, bukan panitia, bukan pansel ya, tim sel, tim seleksi ini sudah tahulah aturan-aturannya, siapa yang diloloskan, dan apalagi ketuanya sangat kompeten. Saya rasa aturan itu lebih paham beliau lah gimana. Kalau saya positive thinking saja, nanti ini belum mengerucut siapa yang lolos, masih 10 besar, selanjutnya akan kita lihat di 3 besarnya. Tapi dari sisi pengawasan sebenarnya kami belum bisa masuk di situ. Lihat proporsi, ya, karena apa? Kami hanya mengawasi kinerjanya. Kalau proses ini adalah kuasa penuh dari pemilik modal PJ Wali Kota.